Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas masuk, terdengar. Jelas, Pak. Ya, oke. Yang sudah hadir di sore hari ini, karena waktunya sudah di jam 4, kita bisa mulai untuk bisa mengaktifkan on cam-nya untuk dokumentasi ya kehadiran dari perkuliahan aplikasi CFD di sore hari ini. Ya, nah di pertemuan ini yang di minggu lalu sudah diceritakan bagaimana CFD atau Computational Fluid Dynamics tersebut melakukan simulasi. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama itu adalah preprosesor, kemudian solver, dan di bagian akhirnya itu adalah penentuan hasil atau yang biasa dikenal dengan post prosesornya. Lalu yang selanjutnya untuk tampilan share screen di layar sudah eh, terlihat, sudah keluar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini yang tadi ceritakan di minggu sebelumnya, ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang lalu. Di minggu yang lalu sudah diceritakan apa yang dimaksud dengan preprosesor, lalu ada eh, solver. Ini masuk ke bagian ini. Di bagian semuanya memberikan peranan penting ya untuk poin satu preprosesor itu memberikan hasil juga yang memberikan pengaruh terhadap poin nomor tiga post prosesor karena ketika menggambarnya ini yang di minggu lalu diceritakan kalau misalnya gambarnya kondisinya 3D lalu disederhanakan menjadi 2D dengan syarat harus simetris. Nah, kalau hal itu tidak sesuai maka preprosesornya memberikan kontribusi terhadap hasil yang akan ditampilkan di post prosesornya. Lalu yang kemudian mesh generation ini model tipe mesh yang dipergunakan. Jadi banyak ada model-model mesh ya nanti kita bisa lihat ada model mesh yang bisa ditampilkan, ada mesh bentuk segitiga, triangular, ada yang quad berbentuk segi empat atau bahkan kombinasi. Ada juga yang mesh-nya berbentuk eh, piramid atau berbentuk limas. Nah, itu adalah bagian dari model mesh generation. Kemudian material properties. Untuk material properties ini adalah penentuan jenis fluida apa yang dipergunakan. Apakah menggunakan cair atau gas. Jadi itu adalah material properties dan mendefinisikan eh, bentuk atau jenis material solid ya yang dipergunakan. Misalnya melakukan simulasi di dalam pipa, berarti harus menentukan properties material tersebut. Material pipa ini menggunakan bahan apa? Apakah menggunakan misalnya iron atau steel atau menggunakan plastik? Karena setiap material mempunyai eh, properties yang berbeda-beda. Jadi untuk bahan material yang terbuat dari besi, baja, dan plastik ini mempunyai material properties yang berbeda. Lalu yang berikutnya boundary condition atau kondisi batas. Ini bagian yang utama juga ya, memberikan pengaruh terhadap hasil untuk preprosesornya. Karena di bagian kondisi batas mulai memasukkan input. Input apa yang dimasukkan? Seperti misalnya sebagai contoh velocity inlet, berapa nilainya? Nah, misalnya nilainya 10 meter per detik dengan satuan 10 meter per second. Data yang dimasukkan ini adalah data berupa data kuantitatif, berupa angka ya, kuantitatif. Nah, data ini adalah data yang akan dimasukkan ke software. Lalu yang menjadi eh, bagian titik pentingnya adalah dari mana nilai 10 tersebut didapatkan. Apakah dari hasil
eh, pengukuran untuk penentuan kondisi batas menggunakan alat ukur terlebih dahulu atau menggunakan eh, asumsi. Asumsi itu artinya anggapan ya, beranggapan atau berasumsi bahwa saluran masuk di salah satu sistem dengan nilai kecepatannya itu 10 meter per second. Kemudian setelah menentukan preprosesor, tahap satu sudah dilalui, lalu masuk ke bagian matematika model atau yang biasa dikenal governing equation. Ini saya eh, bold ya atau dilingkari garis miring. Governing equation ini adalah persamaan pengatur untuk menentukan perhitungan dalam mesh yang dipergunakan. Jadi pada saat menggunakan mesh misalnya triangular ya untuk triangular, ini nanti software menggunakan persamaan transport untuk eh, massa, kemudian persamaan transport momentum. Momentum itu arah eh, pergerakan fluida, karena yang berpindah itu adalah fluidanya, arah aksis X, bidang Y atau bidang Z. Lalu yang selanjutnya ada energi. Nah, di bagian ini ada energi, artinya fluida tersebut menghasilkan, bukan menghasilkan, maksudnya menggunakan energi panas. Jadi bisa dibayangkan fluida yang mengalir tersebut ada panas yang bersamaan masuk atau panas yang ada di dalam fluida tersebut karena perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Nah, ini adalah energi panas yang dipergunakan persamaannya untuk equationnya. Kemudian other transport variable ini bisa saja memasukkan nanti ada pengaruh nilai friction ya, friction atau kekasaran permukaan dinding atau wall. Kemudian kondisinya bisa saja dimasukkan lagi kalau simulasi ini dalam kondisi multi phase, multi fase. Kemudian fluida yang digunakan adalah fluida non Newtonian. Jadi contohnya seperti apa? Fluida non Newtonian ya lihat aja mudahnya banyak ya contohnya seperti lumpur, kemudian cat dinding. Ini adalah contoh dari fluida non Newtonian, oli, madu dan jenis lainnya. Itu adalah bagian dari fluida non-Newtonian. Nah, karena fluida non-Newtonian sehingga eh, persamaan transportnya akan berbeda. Kemudian equation of state, persamaan keadaan. State itu adalah bisa diartikan kondisi ya, kondisi atau keadaan. Kondisi atau keadaan, persamaan keadaannya. Keadaannya seperti apa? Fluida yang mengalir apakah dalam kondisi laminar flow atau turbulent atau turbulent flow ya, kondisi fluida yang mengalir tersebut. Lalu yang berikutnya supporting physical model, ini menjelaskan secara fisik untuk model uh, yang dipergunakan. Misalnya di dalam pipa itu ada kondisi, misalnya ada sambungan, misalnya ini ada simulasi untuk pipe T ya, pipa pipa T. Nah, di bagian ini ada sambungan dan sambungannya itu dalam kondisi misalnya dilakukan kelas ya atau penyambungan. Nah, itu adalah bagian dari salah satunya supporting physical model. Kemudian masuk ke bagian ini transfer equation, ini ada hubungan turbulen yang tadi sudah diceritakan, equation state-nya apakah physical modelnya secara fisik alirannya secara visual ya. Fisik itu artinya fisiknya, kondisi bentuknya, alirannya kondisinya turbulen atau laminar. Kemudian
Ada proses misalnya combustion, proses pembakaran juga ini bagian hal yang sering kali digunakan ya di bagian tersebut ada proses pembakaran, kemudian ada radiation dan any other proses ya, ada proses yang lain juga bisa dilakukan. Misalnya eh, proses dalam kondisi simulasinya itu dengan kondisi dynamic. Nanti bisa cari di YouTube kata kuncinya dynamic mesh. Dynamic mesh itu adalah meshing yang kondisinya dinamis, bergerak. Seperti sebagai contoh misalnya melakukan simulasi pergerakan piston. Jadi piston pada ruang pembakaran, combustion. Jadi ada pada saat proses pembakaran terjadi peningkatan temperatur, volume mengembang dan menghasilkan pergerakan piston. Nah, ini adalah bagian yang nanti bisa di dynamic mesh-kan. Kemudian post processor ini umum ya, yang ditampilkan bidang tampilannya biasa X, Y, kalau di gambar ya X dan Y, nanti grafiknya seperti apa, apakah grafiknya itu misalnya eh, ini Y dan X, jadi ada grafiknya berbentuknya seperti ini. Itu adalah hasil grafik yang dikeluarkan. Untuk kontur, kontur itu merupakan gambar yang ada warna-warni, gambar berwarna, gambar warna eh, warni. Jadi gambar warna-warni itu ada merah, kuning, ada hijau, biru, itu adalah kontur. Konturnya nanti bisa menghasilkan ada kontur velocity, kemudian ada kontur tekanan, kemudian ada kontur TKE, singkatan dari turbulent kinetic energi. Kemudian ada kontur TI, turbulent intensity, RE ya. Bahkan ada kontur RE, Reynolds number juga ada di CFD itu. Lalu ada mass fraction, fraksi massa juga ada di kontur yang bisa ditampilkan. Lalu di bagian berikutnya selain kontur, ada poin penting di sini velocity vector. Velocity vector itu adalah arah kecepatan karena yang selama ini dikenalkan kecepatan besaran ya, besaran itu ada besaran skalar, ada namanya besaran vektor. Nah, ini untuk di bagian ini velocity vector berarti dia mempunyai kecepatan arah. Jadi kalau menampilkan tampilan velocity vector itu nanti ada umumnya akan keluar tanda panah, bentuk panahnya apakah panahnya ke atas atau ke bawah, itu adalah bagian dari velocity vector. Dan ada banyak yang lainnya. Kemudian preprosesor di bagian ini ada dipengaruhi memberikan kontribusi ya pengaruhnya terhadap kondisi inisialis atau kondisi awal. Kondisi awal yang dimaksud dengan kondisi awal itu adalah kondisi pada saat pertama kali melakukan perhitungan. Jadi kalau ini digambarkan, nah ini diilustrasikan, ini ada eh, mudahnya untuk memahami seperti apa initial condition. Yang pertama di sini ada V inlet 1, kemudian di bagian ini ada V saluran masuk 2. Lalu di bagian keluar ini ada pressure outlet. Itu adalah tekanan keluar. Kemudian yang dimaksud dengan initialization itu adalah penghitungan akan dimulai dari mana mulai menghitungnya. Jadi ketika memasukkan nilai velocity inletnya, misalnya ini kalau ditulis ini nilainya, misalkan ini nilainya 10 meter per second dan ini misalkan 15 ya, 15 meter per second. Untuk tekanan outletnya
100 misalnya kPa, 100 kilopascal. Di bagian itu kapan mulai melakukan penghitungan? Apakah mau mulai menghitung dari saluran masuk pertama, 10 meter per second, atau bisa juga menghitung mundur, misalnya dari saluran keluar. Jadi pada saat ini dilakukan grid, ini bisa dibayangkan ya, nanti akan dilakukan meshing, yang misalnya meshingnya itu gridnya seperti ini. Nanti software akan menghitung secara mundur. Jadi software akan menghitung secara mundur. Misalnya dia menghitung dari saluran masuk 100 kPa, kilopascal, nanti akan dihitung di titik ini berapa nilainya 100. Kemudian ketika berpindah ke titik ini dan seterusnya sampai semuanya mencapai nilai konvergen ya di semua titik, berapa yang terjadi nilai perubahan tekanan dengan menggunakan ini persamaan, dengan menggunakan persamaan momentum, energi, dan persamaan equation. Itu adalah yang dimaksud dengan initialization. Untuk penentuan initialization itu yang menentukan adalah usernya. User itu artinya ya yang menggunakan softwarenya, apakah mau menghitung dari velocity inlet atau velocity inlet 1, 2, atau tekanan keluar. Kemudian yang berikutnya adalah solution control. Untuk solution control ini pengontrol solusi pengontrol ya. Untuk solusi pengontrol itu nanti bisa menampilkan nilai eh, residual dari hasil simulasi yang hasilkan. Nah, residual ini, apa yang dimaksud dengan residual itu adalah sisa atau bagian yang residu ya, residualnya. Nah, kenapa ada sisa? Karena pada saat proses penghitungan ini kan dilakukan secara iterasi ya, pengulangan numerikal, ada sisa yang dihasilkan. Jadi kalau dianalogikan ya seperti kayak misalnya 2x ditambah 3y sama dengan 8, kemudian 4x kuadrat ditambah 3y plus x y z ya sama dengan 12. Terus ada lagi persamaan 2x kuadrat plus 3y sama dengan 10. Nah, jika ini dianalogikan, misalkan 2x 3y ini adalah misalnya persamaan momentum. Ini adalah persamaan momentum. Kemudian 4x kuadrat ini adalah persamaan energi, misalnya ya, untuk memudahkan membayangkannya. 2x kuadrat ini adalah persamaan misalnya order transport variable. Nah, itu adalah persamaan yang digunakan. Kemudian kenapa bisa menghasilkan sisa? Karena misalnya yang dicari adalah berapa nilai X dan Y. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai X dan Y secara konvergen, ini kalau diartikan konvergen itu artinya ketika ini disubstitusikan ke dalam persamaan ini, nilai X-nya disubstitusikan ke dalam persamaan ini, nilai X-nya, dan ini disubstitusikan ke dalam ini, nilainya mendekati angka 8, atau pas di angka 8, mendekati nilai 12, dan mendekati nilai 10. Nah, itu adalah nilai sisanya. Seringkali karena uh, persamaannya kondisinya kompleks sehingga ada nilai uh, residu. Nah, nilai residu itulah yang nantinya dilakukan kontrol di bagian solusi kontrol tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah monitoring solution ya. Untuk monitoring solution ini menampilkan gambar grafik ya. Grafiknya itu ya bisa saja nanti untuk aksis Y dan X menjelaskan X-nya ini adalah jarak misalkan, dan ini adalah velocity atau kecepatan. Jadi nanti
eh, profilnya misalnya membentuk profil eh, kuadrat. Nah, misalnya ini melakukan simulasi untuk aliran di dalam pipa. Nah, ini adalah kondisinya. Jadi pada saat di bagian titik ini, di titik eh, di jarak ini ya, nilainya berada nilai eh, kecepatan maksimal. Nah, itu adalah bagian dari tampilan untuk monitoring ya, menghasilkan solusinya. Selain kecepatan, tidak hanya kecepatan, nanti yang bisa dikeluarkan juga banyak. Ada bisa menampilkan nilai P, tekanan. Kemudian ada di bagian ini ada X, itu masih cerita tentang jarak. Itu nanti bisa ditampilkan. Lalu yang selanjutnya adalah bagian yang berikutnya terakhir ya, ini adalah konvergen. Konvergen itu bisa diartikan garisnya menyerupai atau hampir sama untuk semua eh, model governing equation yang dipergunakan. Jadi kalau ini ditampilkan, misalnya ini di warna merah ya. Warna merah itu menampilkan grafik massa. Massa itu eh, persamaan continuity, persamaan kontinuitas atau hukum kekekalan massa. Massa fluida yang masuk itu harus sama dengan massa fluida yang keluar. Lalu yang berikutnya, misalnya yang di bagian ini, momentum, tren grafiknya seperti ini. Nah, ini mengarah ke konvergen, artinya ya ada kemiripan. Momentum arah bidang X, arah bidang Y, karena disimulasikan dengan kondisi 3D, 3 dimensi, jadi bisa X, Y, dan Z. Lalu yang selanjutnya, energi. Untuk energi, nanti juga menampilkan grafiknya seperti ini. Energi ya tadi ada heat ya. Untuk energinya adalah energi panas yang mengalir bersamaan dengan fluida yang dialirkan. Lalu yang berikutnya lagi, misalkan di bagian ini other transport ya. Ini misalnya eh, persamaan, misalkan variabelnya itu untuk eh, transfer equation yang digunakan mass fraction ya, fraksi massa. Nah, itu adalah bagian yang dipergunakan. Equation state, laminar atau turbulen, ini seringkali juga keluar di governing equation-nya seperti ini. Equation of state, apakah menggunakan turbulen, turbulennya nanti turbulen K epsilon, K omega, atau SST, ya itu nanti akan keluar. Dan di bagian selanjutnya ada supporting material. Nah, itu juga bisa keluar di hasil konvergen ketika ingin ditampilkan grafiknya. Poin utamanya adalah pada saat melakukan simulasi bisa mendapatkan kriteria ya, kriteria grafik yang konvergen. Yang dimaksud dengan konvergen adalah kemiripan atau bahasanya menyerupai, serupa tapi tak sama. Jadi tren garisnya seperti ini. Jadi ada naik dulu ke atas, kemudian turun, lalu stabil ya, continue. Terus yang warna ini juga sama, naik terus kemudian turun, naik kemudian turun, continue dan stabil. Nah, itu adalah konvergen lah. Berbeda halnya dengan kalau misalkan grafiknya itu eh, divergen, berarti itu kebalikannya, kebalikan dari konvergen. Nah, jika mendapatkan tren grafiknya misalnya ya, yang untuk massa grafiknya seperti ini, kemudian di bagian eh, berikutnya ada persamaan momentum, masih seperti ini grafiknya.
trennya hampir sama. Tetapi di bagian yang misalkan energi, untuk energinya ternyata grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah kecenderungan nanti hasil yang didapatkan nilainya eh, divergen. Nah, perbedaan secara eh, mudah melihatnya antara konvergen, ini di sini ada sisi kanan ya, konvergen dan divergen. Ketika grafiknya sama menyerupai, itu nanti cenderung membentuk gambar apa post processingnya adalah konvergen dan ini yang diinginkan. Sedangkan yang di bagian ini divergen, eh, ada yang tidak sesuai atau yang tidak atau berbeda ya. Jadi kalau dianalogikan ya eh, antara garis warna merah dan hijau serta biru ini ada hal yang tidak sama, tidak sesuai. Jadi kalau diumpamakan dianalogikan perjalanan yang ini menuju misalnya ke Depok, ini juga sama menujunya ke Depok tetapi dari arah yang berbeda. Misalkan yang ini yang warna merah dari Jakarta ke Depok, itu misalkan ini dari Bekasi juga ke Depok. Nah, di bagian ini yang warna eh, biru ada tujuan yang berbeda. Sehingga ketika dia mencapainya itu, kalau dianalogikan ini dari misalkan dari Bogor, tapi tujuannya mencapai misalkan bukan ke Depok, tapi ke Bandung. Nah, itu adalah divergennya. Nah, kenapa dia bisa divergen? Ada beberapa hal yang nanti bisa dicek ya ketika melakukan simulasi. Yang pertama adalah di bagian ini transfer equation-nya, matematika modelnya tidak sesuai atau tidak bisa melakukan solving ya. Solving itu ya penyelesaian untuk kondisi yang akan disimulasikan di preprosesornya, misalnya bentuk geometrinya ketika menggunakan persamaan energi ini energi panas ya, ternyata ada geometri khusus atau hal tertentu, ternyata pada saat dihitung nilai panasnya atau keseimbangan panasnya tidak bisa dicapai. Jadi ada kalau teorinya itu ya eh, keseimbangan energi panas yang dikeluarkan ke lingkungan itu misalnya dari lingkungan juga ada panas yang masuk ke sistem tidak mencapai kondisi yang seimbang. Nah, hal inilah yang menyebabkan grafik tersebut menjadi berbeda trennya dengan grafik yang berwarna merah untuk massa dan warna hijau untuk misalnya ini momentum ya, momentum arah bidang X, Y, dan Z-nya. Ya, oke baik sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya untuk penjelasan seperti apa CFD bekerja sehingga bisa menghasilkan hasil yang diperlukan. Suaranya bisa jelas terdengar dengan stabil? Bisa, Pak. Ya, oke. Lalu yang berikutnya adalah ini macam-macam jenis software ya yang masuk dalam kategori CFD, Computational Fluid Dynamics. Yang pertama adalah ini sudah eh, cukup familiar ya, atau sering pernah mendengar ANSYS, INC, ada CFX. Itu nanti bisa lihat di webnya www.ansys.com. Kemudian Fluent, ini juga sama, nanti bisa lihat di situ. Nah, ini ada CD Adapco atau Start Strip CCM Plus, nanti bisa lihat juga di bagian ini. Itu merupakan bagian dari software CFD, aplikasi CFD. Kemudian CAM, pengembangnya ini CAM, nama software code-nya, nama merek dagang ya, atau nama jualnya itu
Ponik, gitu nanti bisa lihat di bagian ini webnya. Kemudian konsol, untuk konsol kalau pernah mendengar ya nama softwarenya Comsol atau konsol itu ada juga untuk aplikasi CFD. CFD strip strip AC plus ini juga merupakan CFD-nya Flow Science. Flow Science ini khusus biasanya untuk melakukan simulasi 3D, tiga dimensi atau 3D flow. Ya, ini merupakan bagian nama produk atau software aplikasi yang bisa dipergunakan untuk melakukan simulasi CFD. Ya, lalu yang berikutnya adalah di bagian selanjutnya ini merupakan eh, bagian yang menampilkan komputasional eh, domain, komputasional domain atau bagian domain dari komputasi. Yang dimaksud tadi ada physical domain. Physical itu ya bentuknya digambar 3D, tiga dimensi. Jadi kalau ini digambar ya ini arah Y, kaidah tangan kanan ya. Y, X, Z. Jadi X itu ada penjelasan untuk bidang aksis horizontal, yaitu untuk vertikal, dan Z ini kedalaman dari atau lebar dari objek tersebut. Lalu disederhanakan menjadi gambar 2D. Nah, ini yang kemarin diceritakan dari eh, tiga dimensi aktualnya ya, secara fisikalnya itu 3D dirubah menjadi 2D, dua dimensi. Kenapa bisa dirubah? Karena kondisinya di bagian ini simetris. Jadi karena kondisinya simetris sehingga bisa disederhanakan menjadi 2D arah bidang X dan Y. Lalu yang berikutnya ini penjelasan untuk alirannya bisa melakukan asumsi awal ya, asumsi awal pada saat intrans. Intrans itu masuk, ketika masuknya itu apakah sudah dalam kondisi yang laminar mengasumsikannya atau dalam kondisi alirannya pada saat masuk ke dalam sini ya bagian ini eh, alirannya itu laminar atau dalam kondisi yang turbulen. Kemudian computational domain menggambarkan domain komputasi. Kenapa dinamakan domain komputasi? Domain itu adalah wilayah ya, wilayah yang akan disimulasikan. Artinya kalau misalnya ini wilayah berarti ada namanya size atau ukuran. Size atau ukuran dari gambar tersebut. Misalnya di bagian ini eh, ketinggiannya 1, misalnya ya. Ini lalu di bagian ini 10 M dengan satuan meter ya. Misalkan ini 10 meter dan ini juga sama 1 meter. Lalu di bagian ini misalnya setengahnya 5 meter. Nah, itu adalah size-nya atau ukurannya. Eh, ukuran dari dimensi tersebut. Jadi sehingga dinamakan eh, wilayah domain komputasinya. Jadi pada saat ingin melakukan simulasi ya pola aliran yang ingin diamati zonanya ada di zona ketinggian 1 meter dengan lebar 5 meter dan panjangnya. Presentasi nanti di bagian ini direpresentasikan secara matematik dari persamaannya secara domain fisikal dengan untuk simulasi CFD.
Lalu yang selanjutnya adalah dalam domain ini aliran fluida dianalisis secara numerik dengan menyederhanakan masalah menjadi kondisinya 2D dengan syarat tadi ketentuan harus simetris. Simetris itu sama antara sisi kiri dan sisi kanan ya. Domain asumsi bahwa aliran fluidanya simetris, yaitu yang menjadi persyaratan. Lalu yang berikutnya simulasi aliran fluida di CFD dalam hal ini menggunakan persamaan ini namanya Navier ya, Navier-Stokes. Navier-Stokes itu terdiri dari dua orang ya, Navier dan Stokes menggunakan persamaan Navier-Stokes. Persamaan Navier-Stokesnya ya ada hubungan dengan pengaruh misalnya continuity, apa kok bukan continuity apa pengaruh dari viscosity, pengaruh dari kekentalan. Nah, Navier-Stokes ini memasukkan input ke dalam persamaan governing equation itu ada pengaruh viscosity atau artinya kekentalan. Kekentalan fluida. Fluida apa yang dipergunakan? Apakah menggunakan fluida liquid, cair, atau menggunakan fluida gas? Nah, itu adalah bagian yang menjadi nilai persamaan Navier-Stokes yang dimasukkan. Kemudian aliran fluida di antara dua plat paralel ini sering digunakan untuk memahami kondisi yang terjadi ya. Terjadi aliran secara laminar, flow atau mulai terbentuknya parabolik. Parabolik itu ya bentuk alirannya awalnya masuknya uniform. Uniform ini seragam. Uniform yang dimaksud dengan seragam kecepatannya sama semua. Jadi kalau misalkan ini 10 meter per second di tiap ini juga sama nilainya 10, ini juga sama 10, ini 10, ini juga sama 10 dan di bagian ini juga nilainya sama 10. Nah, mulailah terbentuk parabolik. Parabolik ini terjadi karena adanya faktor friksi atau gesekan. Friction ya, friction atau gesekan yang terjadi antara fluida yang mengalir dengan wall, dengan dinding. Ini kalau di ini ya ini merupakan wall atau dinding dari pipa tersebut. Itu adalah bagian yang memberikan pengaruh terhadap terbentuknya ini parabolik karena ada faktor friksi gesekan sehingga kecepatannya di bagian sini. Nah, ini bisa terlihat adanya penurunan kecepatan dan di bagian vektor kecepatan dua garis ini adalah kecepatan nilai yang maksimal. Nilai maksimalnya itu ya karena disebabkan adanya selisih nilai tertinggi dan nilai terendah. Tapi kalau misalnya nilainya 10 semuanya, ya nggak ada nilai maksimal. Artinya rata-rata semuanya sama, 10 di bagian ini. Nah, karena ada faktor friksi atau gesekan, sehingga menimbulkan ya, mengeluarkan nilai maksimalnya. Maksimalnya nilai tertingginya ada di bagian tengah. Kemudian kondisi batas atau yang biasa dikenal dengan namanya boundary ya, boundary condition atau kondisi batas. Pada simulasi CFD kondisi batas yang relevan untuk masalah ini biasanya mencakup ada velocity inlet. Untuk pertama itu ada velocity inlet, ini ada umumnya di sini yang tadi dinamakan V-in, velocity inlet. Kecepatan fluida pada pintu masuk di bagian ini domain, ini adalah domainnya, harus didefinisikan. Kalau misalnya ini tidak dimasukkan nilainya, software CFD yang namanya CFD ini juga tidak bisa melakukan perhitungan, tidak
bisa menghitung ya. Sama halnya seperti kalau menggunakan kalkulator ya. Ketika ada persamaan ya, tekan tanda positif, tekan tanda negatif, tekan tanda silang, lalu hanya ditekan tanda tambah dengan. Nah, kalkulator juga akan tidak bisa menghitung karena tidak ada angka yang dimasukkan. Misalnya tidak tidak memasukkan angka misalnya 10. Nah, ini kalkulator juga sama seperti itu kalau di apa analogikan ya supaya mudah membayangkannya. Hanya menekan tanda tambah, tanda eh, kurang, plus, kurang, kali, sama dengan. Lalu kalkulator juga akan kesulitan apa yang mau dihitung. Nah, di bagian ini juga sama, ketika ini dimasukkan 10, berarti ini mulai memasukkan kunci batasnya 10, kemudian misalnya 2, lalu ini 4, dan ini 7. Nah, ketika ditekan di bagian ini, nanti akan keluar hasilnya. Nah, sama halnya juga dengan hal tersebut. Di sini ada pintu masuk, berarti di bagian ini ada P outlet, tekanan keluar. Itu juga harus di-define, di eh, didefinisikan. Karena kalau misalnya itu tidak didefinisikan, maka software akan eh, kesulitan untuk melakukan perhitungan. Ya, lalu yang berikutnya kondisi dinding. Ya, ini yang tadi diceritakan nilai eh, friction, apakah kondisinya ada gesekan, slip atau non apa slip atau adanya no slip. Kecepatan fluida di dinding plat paralel adalah 0, no slip. Kemudian kondisi keluar yang tadi di bagian ini tekanan keluar umumnya didefinisikan sebagai tekanan konstan atau profil, bisa juga profil kecepatan tertentu di bagian saluran keluarnya. Ya, oke, baik, sampai sini ada eh, pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Untuk share screen-nya stabil ya, bisa jelas terlihat. Ya, lalu yang berikutnya adalah share screen-nya sudah keluar ya. Sudah terlihat, Pak. Sudah keluar ya untuk share screen-nya ya. Ya, oke. Suaranya jelas terdengar ya. Untuk suara jelas terdengar.
Ya, sekali lagi suaranya bisa masuk jelas terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke. Nah, ini adalah menceritakan di bagian yang selanjutnya adalah eh, masih cerita tentang physical domain. Ini disederhanakan menjadi computational domain, menjadi gambarnya seperti ini. Ini yang membedakan kalau tadi aliran di dalam pipa, tetapi di bagian ini melihat aliran yang namanya external flow. Kenapa dikatakan external flow? Karena nanti akan melihat bagaimana pola aliran yang terjadi di sekeliling lingkaran atau di sekeliling silinder tersebut. Yang pertama, physical domain, ini bagiannya physical domain, gambar di samping menggambarkan secara fisik, berarti gambarnya aktualnya ya, itu gambarnya 3D, tiga dimensi, yang melewati ada dua silinder yang dilewati. Kemudian disederhanakan karena silindernya dengan syaratnya tadi ya, ini simetris. Simetris itu ya ukurannya sama, ukuran diameter silinder, diameternya ya, diameter silinder tersebut. Jadi kalau misalnya ini adalah nilainya 10, size-nya, ukuran diameternya ini juga sama 10, dan di bagian ini juga sama 10, kemudian ini juga sama nilainya 10, sehingga kondisinya masuk dalam kategori silindernya simetris. Aliran fluida masuk dari bagian sini kondisinya dengan asumsi bahwa alirannya adalah eh, seragam, seragam atau garis miring uniform. Alirannya adalah seragam atau uniform. Lalu di bagian berikutnya untuk domain komputasi ini merupakan representasi dari dua dimensi. Ini gambarnya, gambar 2D ya, X apa Y dan X, disederhanakan dari gambar tiga dimensi berubah menjadi 2D dengan syarat tadi harus simetris. Kemudian yang berikutnya, apa yang mau dilakukan di bagian simulasi ini? Yang pertama, melihat vortex shading. Apa yang dimaksud dengan vortex? Vortex itu artinya, kalau diartikan ya, berupa pusaran atau putaran ya, pusaran atau putaran atau eh, vorticity, itu sama aja artinya. Pusaran, putaran, vorticity yang terjadi di sekitar dinding. Jadi ada eh, pusaran atau ada putaran yang berputar, yang berputar itu bukan silindernya ya. Silindernya tidak berputar, silindernya diam, fix, kondisinya statis, eh, tidak berputar arah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Yang terbentuk adalah pusaran atau putaran fluida yang melewati. Jadi fluidanya kalau misalnya itu fluida cair ya berarti ada pusaran yang terbentuk di bagian eh, sekitar dinding tersebut. Nah, jadi kalau ini digambarkan ya di sini ada vorticity-nya. Nah, vorticity yang eh, timbul di bagian simulasi tersebut itu adalah bagian vortex shading atau pelepasan pusaran di belakang silinder yang biasa dikenal juga dengan nama wake. Wake itu ya gelombang ya atau olakan. Gelombangnya itu ya seperti apa hasil yang dikeluarkan. Nah, kenapa ini menjadi bagian seringkali juga dijadikan karakterisasi vorticity itu? Kenapa vorticity itu kalau misalnya membuka jurnal seringkali menampilkan kontur namanya vorticity, kontur vortex ya atau vorticity
itu bisa ditampilkan. Nah, kenapa itu dikeluarkan di konturnya, di kontur hasil simulasi? Yang pertama karena dengan vorticity itu satuannya adalah 1/S. Eh, Sama aja dengan nilai RPS ya. RPS itu artinya rotation per second. Jadi putaran per detik. Dalam waktu 1 detik, fluida itu bisa melakukan berapa kali dia muternya, berputar searah apa berlawanan jarum jam, muternya itu atau searah jarum jam, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Berapa kali dia melakukan putaran atau misalnya dalam waktu 1 detik 10 RPS. 10 RPS misalkan atau 100 RPS ya atau 100 RPS. Dalam waktu 1 detik fluidanya melakukan putaran rotation ya berputar 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 dalam waktu 1 detik ada 100 kali. Nah, 100 kali putaran ini kenapa memberikan pengaruh terhadap eh, kalau ini diartikan adalah sistem sistem atau silinder ya. Silinder itu misalnya ini menganalisis ya, menganalisis aliran aerodinamika. Aerodinamika pada misalnya pesawat ya. Ini misalkan ini adalah dinding dinding sayap sayap pesawat. Bisa dibayangkan dalam waktu 1 detik ada 100 fluida yang berputar. 1 detik ya, 1 detik itu kan singkat. 1 detik muternya fluida yang muter sebanyak 100 kali, 100 kali putaran. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau misalnya RPS-nya tinggi, nilai RPS-nya tinggi ya ada pengaruh terhadap nilai tekanan. Jadi tekanannya berpengaruh terhadap dinding tersebut. Nah, tekanan nanti direpresentasikan terhadap force, gaya yang dihasilkan. Nah, gayanya nanti berpengaruh atau berkontribusi terhadap misalnya keseimbangan pesawat. Nah, itulah yang menjadikan kenapa vorticity-nya itu ya dikeluarkan di dalam kontur hasil simulasi CFD. Lalu yang berikutnya simulasi CFD, analisis macam ini sering digunakan untuk mempelajari efek dari silinder atau benda-benda lain terhadap aliran fluida termasuk, nah di bagian ini ada kata kuncinya gaya hambat atau yang biasa dikenal dengan namanya drag. Drag atau drag itu adalah hambat ya, gaya hambat, drag force, kemudian ada lift, gaya angkat, berapa nilai koefisien drag dan berapa nilai koefisien lift yang dihasilkan. Yang dipengaruhi karena adanya terbentuknya vortex shedding, adanya pusaran. Nah, itu yang memberikan pengaruh. Nah, ini bagian ini juga bisa nanti kalau misalnya yang apa tim Patriot ya, itu kan ada membuat mobil ya kan menggunakan simulasi. Nah, bisa juga nanti melakukan analisisnya dari vortex shedding. Berapa banyak vortex shedding nilainya yang dikeluarkan dari apa hasil simulationnya itu simulation apakah nilai vortex sheddingnya besar nilainya atau nilai vortex sheddingnya kecil nilai RPS-nya. Jadi kalau misalnya besar ya berarti nanti pengaruh terhadap ini gaya hambat yang dihasilkan. Jadi gaya hambatnya cukup besar untuk model misalkan model apa mobil yang di apa disimulasikan ya untuk CFD-nya. Lalu yang berikutnya kondisi batas kecepatan masuk velocity inlet di pintu masuk kecepatan fluida didefinisikan ini tadi seragam uniform. Lalu kondisi dinding untuk kondisi dinding ini ada garis putus-putus ya ini garis putus-putusnya ini adalah wall atau dinding pada permukaan silinder berlaku kondisi no slip diasumsi ya tidak ada apa kondisi no slip yang berarti kecepatan fluida pada permukaan silinder asumsinya nol. Kemudian
kondisi keluar, outlet condition di pintu keluar biasanya didefinisikan sebagai kondisi tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu ATM ya, ATM misalnya umumnya 1 atmosfer. Biasanya didefinisikan sebagai kondisi tekanan atmosfer atau kecepatan yang konstan. Jadi di bagian ini ya define-nya itu velocity outlet sudah konstan tergantung pada jenis simulasi yang mau dilakukan. Lalu penerapan dalam CFD, simulasi aliran fluida sekitar objek, silinder, seperti vortex shedding, gaya aerodinamis, dan distribusi tekanan sekitar objek. Simulasi ini sering diterapkan kalau diaplikasikan, ya ini misalnya membangun jembatan. Jembatannya itu, ini adalah tiangnya. Tiangnya itu berbentuk silinder yang berdiri kokoh ya. Misalnya jembatan, lalu tiangnya berbentuk silinder, jembatan atau menara atau kendaraan. Kendaraan itu ya ini misalnya di bagian dibelah ya atau dipotong, ada bagian depannya itu untuk apa kapal ya, kapal air atau kapal teknik perkapalan itu ya di bagian dasar itu ada bagian ujungnya itu berbentuk setengah lingkaran ya. Tujuannya adalah untuk menurunkan nilai koefisien drag. Di mana aliran fluida di sekitar objek memainkan peran penting. Jadi aliran fluida, fluida ini kan mengalir ya di bagian ini, memainkan peranan penting. Ketika dia melewati ini, peranannya penting karena memberikan pengaruh terhadap ini eh, objek yang dilalui dan stabilitas performa secara aerodinamik. Ya, oke baik sampai sini ada eh, pertanyaan yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada untuk